Hai murid-murid, perkenalkan nama saya Salnawati, guru mapel sejarah paket CPKBM Al-Amin Mawasangka. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Yuk kita simak aja sejarahnya. Bab 1, kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme Eropa bukanlah dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai dan menjajah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa Eropa yang dianggap sebagai pelopor penjelajahan samudera adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Ada beberapa latar belakang munculnya penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453 ke tangan Turki Ottoman. Konstantinopel ketika itu merupakan pusat perdagangan antara dunia timur dan barat. Akibatnya, harga komoditas barang dari dunia timur melonjak. Adanya penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim, seperti penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel. Munculnya teori Kopernikus. Hal ini menimbulkan keinginan untuk membuktikan bahwa jika kita berlayar terus mengelilingi bumi maka akan kembali ke tempat awal. Adanya buku catatan perjalanan Marco Polo. Buku ini menginspirasi banyak pelaut Eropa untuk berlayar, termasuk Christopher Columbus. Adanya dorongan gold, glory, dan gospel. Glory merupakan dorongan untuk meraih kejayaan. Gold berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan. Gospel merupakan misi suci untuk menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Masa penjajahan Portugis. Setelah menguasai Malaka pada 1512, bangsa Portugis mengadakan hubungan dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Bangsa Portugis di bawah pimpinan Henrique Lema diizinkan untuk mendirikan benteng dan gudang di daerah Sunda Kelapa, salah satu pelabuhan utama Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda memilih bersekutu dengan bangsa Portugis untuk mengantisipasi pengaruh Kesultanan Demak yang semakin berkembang.
Kerajaan Sunda dan bangsa Portugis kemudian menandatangani perjanjian dagang. Perjanjian ini diwujudkan pada 1522 dalam bentuk dokumen kontrak berupa prasasti yang dikenal dengan Padrao, Prasasti Batu, Sunda Kelapa. Bangsa Portugis kemudian lebih banyak beroperasi di Kepulauan Maluku. Kesultanan Ternate juga menjalin hubungan dagang dengan Portugis, terutama untuk komoditas cengkih dan pala. Benteng tersebut untuk melindungi kepentingan Portugis di Maluku dan melindungi Ternate dari ancaman musuh. Sejak itu, monopoli dagang Portugis di Kepulauan Maluku berakhir. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur, kecuali bagian timur Pulau Timor, kini wilayah Timor Leste. Masa penjajahan Spanyol setelah menguasai Malaka pada 1512, bangsa Portugis mengadakan hubungan dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Kapten Sebastian Elcano. Pelaut-pelaut Spanyol kemudian berlabuh di Tidore dan disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore memerlukan sekutu untuk melawan Kesultanan Ternate. Akibatnya, terjadilah konflik antara Spanyol dan Portugis. Sementara itu, Spanyol bersikeras, wilayah Maluku itu bagian dari wilayah kekuasaannya berdasarkan perjanjian yang sama. Untuk menyelesaikan konflik, Portugal dan Spanyol melakukan perundingan di Saragossa, Spanyol, pada 1529. Perjanjian ini menentukan secara lebih tepat batas wilayah kekuasaan Spanyol dan Portugis. Perjanjian ini mempertegas perjanjian Tordesillas. Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk kemudian mendapatkan Filipina. Masa penjajahan VOC Verinik Deos Indicie Company merupakan kongsi dagang Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. 6 kamar dagang, yaitu Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Ada beberapa latar belakang dibentuknya VOC. Sebagai upaya menghindari persaingan antar pedagang Belanda, sebagai upaya memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara, bangsa lain.
Pembentukan VOC tidak terlepas dari upaya keras dari Johan van Oldenbarnevet dan campur tangan Pangeran Maurits. Pemerintah Belanda memberi hak-hak istimewa atau hak oktrooi kepada VOC. Pemerintah Belanda memberi hak-hak istimewa atau hak oktrooi kepada VOC. Menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Melakukan monopoli perdagangan. Mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Mengadakan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain. Memiliki angkatan perang sendiri. Hak oktrooi inilah yang membuat VOC disebut sebagai kongsi dagang yang menyerupai negara. Tugasnya memimpin dan menjadi kaki tangan VOC di tanah jajahan. Peter Boer. Tugas utamanya adalah menciptakan monopoli perdagangan di Hindia Belanda. Ia lalu membangun markas besar VOC di Ambon. Mula-mula di Banten pada 1610. Kemudian di Jayakarta pada 1611. Jan Pieterszoon Cowen pada 1619. Cowen mendirikan kota Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta. Pada 1621, ia membinasakan penduduk asli Pulau Banda demi mengukuhkan monopoli dagang Belanda. Cowen menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Hongi demi menjaga harga rempah-rempah tetap stabil. VOC kemudian mulai melemah hingga akhirnya bangkrut dan dibubarkan. Contohnya, Gubernur Jenderal Johan van Hoorn berhasil menimbun kekayaan hingga 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada 1709. Padahal gajinya hanya sekitar 700 gulden per bulan. Contohnya Perang Makassar tahun 1666 sampai tahun 1669. Biaya perang yang semakin membesar akibat mulai munculnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Persaingan dengan Perserikatan Dagang negara lain. Contohnya dengan East India Company. Pembubaran VOC tidak terlepas dari pendudukan Prancis atas negeri Belanda tahun 1795. Masa penjajahan Prancis. Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Perubahan pemerintahan di negeri Belanda berdampak juga terhadap penguasaan wilayah Hindia Belanda. Pemerintah Prancis mengirim Herman Willem Daendels ke Hindia Belanda untuk melancarkan tugasnya. Ia mengeluarkan beberapa kebijakan.
mengurangi hak-hak feodal pejabat pemerintah, seperti bupati, membangun jalan raya Pos de Grote Poswek dari Anyer hingga Panarukan sepanjang tanda kurang lebih 1.100 km. Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa, membentuk 3 macam peradilan. Peradilan untuk orang pribumi, peradilan untuk orang timur asing, peradilan untuk bangsa Eropa. Penyerahan wajib berupa sumbangan dari hasil pertanian, beras. Pemerintahan Daendels berakhir setelah banyaknya laporan mengenai sikap otoriter Daendels. Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Masa penjajahan Inggris. Pada masa pemerintahan Janssens, Inggris menyerang Jawa melalui serangan darat dan laut dan berhasil memaksa Janssens menyerah. Perjanjian Tuntang menandai wilayah Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Inggris. Lord Minto mengirim Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Hindia Belanda. Selama pemerintahannya, Raffles sangat menekankan asas-asas liberal. Ia membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Ia menghapus peran bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial. Ia menetapkan sistem sewa tanah landren. Ia memperkenalkan sistem perekonomian uang dalam membayar pajak kepada pemerintah. Ia menghapus monopoli kerja rodi, penyerahan wajib hasil bumi, pajak hasil bumi, dan preangerstelsel. Kebijakan-kebijakan Raffles yang diterapkan di Hindia Belanda dinilai gagal. Masyarakat Hindia Belanda belum terbiasa menggunakan mata uang dalam bertransaksi. Sistem sewa tanah tidak cukup kuat karena tidak disertai dengan jaminan hukum atas tanah yang disewanya.
Masa penjajahan Kerajaan Belanda, dapat disimpulkan bahwa masa kekuasaan Kerajaan Belanda berlangsung antara tahun-tahun 1816 sampai tahun 1942. Kita fokus membahas salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda, yakni sistem tanam paksa. Van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman-tanaman ekspor. Pemerintah Belanda mengirim Johannes van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Penduduk pribumi harus dipaksa menanam tanaman-tanaman ekspor. Tanah yang ditanami tanaman komoditas ekspor tersebut dibebaskan dari pajak. Tidak boleh melebihi waktu dan pekerjaan menanam padi kurang dari 3 bulan. Kegagalan panen akibat faktor alam akan ditanggung oleh pemerintah. Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 sehingga nyaris tidak ada tanah tersisa untuk kebutuhan pribadi penduduk. Waktu menanam tanaman ekspor jauh lebih lama daripada menanam padi. Penduduk pribumi hanya mendapat tanah gersang dan kurang subur yang sulit untuk ditanami. Seperti pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Pengaruh sistem ekonomi liberal, meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Banyak bermunculan perkebunan-perkebunan swasta asing di Hindia Belanda. Berkembangnya kegiatan pertambangan. Terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal. Undang-Undang Agraria Agrarisewet tahun 1870. Undang-Undang Gula Sakerwet tahun 1870. Dampak sistem ekonomi liberal. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas. Kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme Eropa bukanlah dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai dan menjajah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa Eropa yang dianggap sebagai pelopor penjelajahan samudera adalah Portugis, Spanyol dan Inggris. Ada beberapa latar belakang munculnya penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa.
Jatuhnya Konstantinopel pada 1453 ke tangan Turki Ottoman. Konstantinopel ketika itu merupakan pusat perdagangan antara dunia timur dan barat. Akibatnya, harga komoditas barang dari dunia timur melonjak. Adanya penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim, seperti penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel. Munculnya teori Kopernikus. Hal ini menimbulkan keinginan untuk membuktikan bahwa jika kita berlayar terus mengelilingi bumi maka akan kembali ke tempat awal. Adanya buku catatan perjalanan Marco Polo. Buku ini menginspirasi banyak pelaut Eropa untuk berlayar, termasuk Christopher Columbus. Adanya dorongan gold, glory, dan gospel. Glory merupakan dorongan untuk meraih kejayaan. Gold berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan. Gospel merupakan misi suci untuk menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Masa penjajahan Portugis. Setelah menguasai Malaka pada 1512, bangsa Portugis mengadakan hubungan dengan Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Bangsa Portugis di bawah pimpinan Henrique Lema diizinkan untuk mendirikan benteng dan gudang di daerah Sunda Kelapa, salah satu pelabuhan utama Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda memilih bersekutu dengan bangsa Portugis untuk mengantisipasi pengaruh Kesultanan Demak yang semakin berkembang. Kerajaan Sunda dan bangsa Portugis kemudian menandatangani perjanjian dagang. Perjanjian ini diwujudkan pada 1522 dalam bentuk dokumen kontrak berupa prasasti yang dikenal dengan Padrao, Prasasti Batu, Sunda Kelapa. Bangsa Portugis kemudian lebih banyak beroperasi di Kepulauan Maluku. Kesultanan Ternate juga menjalin hubungan dagang dengan Portugis, terutama untuk komoditas cengkih dan pala. Benteng tersebut untuk melindungi kepentingan Portugis di Maluku dan melindungi Ternate dari ancaman musuh. Sejak itu, monopoli dagang Portugis di Kepulauan Maluku berakhir. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur, kecuali bagian timur Pulau Timor kini wilayah Timor Leste. Masa penjajahan Spanyol. Setelah menguasai Malaka pada 1512,
bangsa Portugis mengadakan hubungan dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Kapten Sebastian Elcano. Pelaut-pelaut Spanyol kemudian berlabuh di Tidore dan disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore memerlukan sekutu untuk melawan Kesultanan Ternate. Akibatnya, terjadilah konflik antara Spanyol dan Portugis. Sementara itu, Spanyol bersikeras. Wilayah Maluku itu bagian dari wilayah kekuasaannya berdasarkan perjanjian yang sama. Untuk menyelesaikan konflik, Portugal dan Spanyol melakukan perundingan di Saragossa, Spanyol, pada 1529. Perjanjian ini menentukan secara lebih tepat batas wilayah kekuasaan Spanyol dan Portugis. Perjanjian ini mempertegas perjanjian Tordesillas. Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk kemudian mendapatkan Filipina. Masa penjajahan VOC Verinic de os Indies Company merupakan kongsi dagang Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. 6 kamar dagang, yaitu Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Ada beberapa latar belakang dibentuknya VOC. Sebagai upaya menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Sebagai upaya memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara, bangsa lain. Pembentukan VOC tidak terlepas dari upaya keras dari Johan van Oldenbarnevet dan campur tangan Pangeran Maurits. Pemerintah Belanda memberi hak-hak istimewa atau hak oktroy kepada VOC. Pemerintah Belanda memberi hak-hak istimewa atau hak oktroy kepada VOC. Menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Melakukan monopoli perdagangan. Mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, mengadakan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain, memiliki angkatan perang sendiri. Hak oktroy inilah yang membuat VOC disebut sebagai kongsi dagang yang menyerupai negara. Tugasnya memimpin dan menjadi kaki tangan VOC di tanah jajahan. Peter Boer, tugas utamanya adalah menciptakan monopoli perdagangan di Hindia Belanda. Ia lalu membangun markas besar VOC di Ambon. Mula-mula di Banten pada 1610, kemudian di Jayakarta pada 1611. Jan Pieter Zoon Kowen,
Pada 1619, Kowen mendirikan kota Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta. Pada 1621, ia membinasakan penduduk asli Pulau Banda demi mengukuhkan monopoli dagang Belanda. Kowen menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Hongi demi menjaga harga rempah-rempah tetap stabil. VOC kemudian mulai melemah hingga akhirnya bangkrut dan dibubarkan. Contohnya, Gubernur Jenderal Johan van Hoorn berhasil menimbun kekayaan hingga 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada 1709. Padahal gajinya hanya sekitar 700 gulden per bulan. Contohnya Perang Makassar tahun 1666 sampai tahun 1669. Biaya perang yang semakin membesar akibat mulai munculnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Persaingan dengan Perserikatan Dagang Negara lain, contohnya dengan East India Company. Pembubaran VOC tidak terlepas dari pendudukan Prancis atas negeri Belanda tahun 1795. Masa penjajahan Prancis. Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Perubahan pemerintahan di negeri Belanda berdampak juga terhadap penguasaan wilayah Hindia Belanda. Pemerintah Prancis mengirim Herman Willem Daendels ke Hindia Belanda untuk melancarkan tugasnya. Ia mengeluarkan beberapa kebijakan, mengurangi hak-hak feodal pejabat pemerintah, seperti bupati, membangun jalan raya Pos de Grote Posweg dari Anyer hingga Panarukan sepanjang tanda kurang lebih 1.100 km. Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Membentuk 3 macam peradilan. Peradilan untuk orang pribumi, peradilan untuk orang timur asing, peradilan untuk bangsa Eropa. Penyerahan wajib berupa sumbangan dari hasil pertanian, beras. Pemerintahan Daendels berakhir setelah banyaknya laporan mengenai sikap otoriter Daendels. Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Masa penjajahan Inggris. Pada masa pemerintahan Janssens, Inggris menyerang Jawa melalui serangan darat dan laut dan berhasil memaksa Janssens menyerah. Perjanjian Tuntang menandai wilayah Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Inggris.
Lord Minto mengirim Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Hindia Belanda. Selama pemerintahannya, Raffles sangat menekankan asas-asas liberal. Ia membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Ia menghapus peran bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial. Ia menetapkan sistem sewa tanah landren. Ia memperkenalkan sistem perekonomian uang dalam membayar pajak kepada pemerintah. Ia menghapus monopoli kerja rodi, penyerahan wajib hasil bumi, pajak hasil bumi, dan preangerstelsel. Kebijakan-kebijakan Raffles yang diterapkan di Hindia Belanda dinilai gagal. Masyarakat Hindia Belanda belum terbiasa menggunakan mata uang dalam bertransaksi. Sistem sewa tanah tidak cukup kuat karena tidak disertai dengan jaminan hukum atas tanah yang disewanya. Masa penjajahan Kerajaan Belanda dapat disimpulkan bahwa masa kekuasaan Kerajaan Belanda berlangsung antara tahun-tahun 1816 sampai tahun 1942. Kita fokus membahas salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda, yakni sistem tanam paksa. Van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman-tanaman ekspor. Pemerintah Belanda mengirim Johannes van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Penduduk pribumi harus dipaksa menanam tanaman-tanaman ekspor. Tanah yang ditanami tanaman komoditas ekspor tersebut dibebaskan dari pajak. Tidak boleh melebihi waktu dan pekerjaan menanam padi kurang dari 3 bulan. Kegagalan panen akibat faktor alam akan ditanggung oleh pemerintah. Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 sehingga nyaris tidak ada tanah tersisa untuk kebutuhan pribadi penduduk. Waktu menanam tanaman ekspor jauh lebih lama daripada menanam padi. Penduduk pribumi hanya mendapat tanah gersang dan kurang subur yang sulit untuk ditanami. Seperti pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Pengaruh sistem ekonomi liberal, meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Banyak bermunculan perkebunan-perkebunan swasta asing di Hindia Belanda. Berkembangnya kegiatan pertambangan. Terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal.
Berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal. Undang-Undang Agraria Agraris Sewet tahun 1870. Undang-Undang Gula Saker Wet tahun 1870. Dampak sistem ekonomi liberal. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas. Penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan dilaksanakan politik etis sebagai pengganti politik liberal. Pelaksanaan politik etis. Latar belakang munculnya politik etis. Adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Munculnya artikel ENRS Schuld, utang kehormatan, dalam yang ditulis Konrad Theodor van Deventer dalam majalah De Gids tahun 1899. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias van Deventer yang terdiri atas migrasi atau pemindahan penduduk, irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian, edukasi, yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Pelaksanaan politik etis. Latar belakang munculnya politik etis. Adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Munculnya artikel ENRS Schuld, utang kehormatan, dalam yang ditulis Konrad Theodor van Deventer dalam majalah De Gids tahun 1899. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias van Deventer yang terdiri atas migrasi atau pemindahan penduduk, irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian, edukasi, yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk